وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود لتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر بالإنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استقيم إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada Selasa di malam Rabu setiap minggu pada pertemuan yang ke-39 dalam majlis fikih kita tanggal
3 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, masuk kepada furudut tayamum wa sunanih, fardu tayamum dan sunnah-sunnahnya. Ya, furudut tayamum wa sunanuh. Sebelumnya pada pertemuan yang ke-38 sudah dibahas syurutut tayamum, yaitu syarat-syarat tayamum. Yang pertama yaitu syaratnya adalah harus menggunakan tanah. Kemudian yang kedua bermaksud kepada tanah, yaksidahu. Kemudian yang ketiga an yamsaha wajahu wa yadaihi bidarbatain, yaitu mengusap wajahnya dan tangannya dengan 2 kali pukulan. Yang keempat asyartur rabi an yuzilan najasata awalan, yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Asyartul khamis, syarat yang kelima, yaitu an yajtahida fil qiblahu, yaitu menuju kepada kiblat. Kemudian asyartus sadis, syarat yang keenam, yaitu an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqt, yaitu tayamum setelah masuknya waktu. Asyartus sabi, syarat yang ketujuh, an yatammama likulli fardin, yaitu bertayamum pada setiap sholat fardu. Nah, itu kejelasannya bisa dilihat pada pertemuan yang ke-38. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Furudut tayamum wa sunanuh. Fardu tayamum dan sunnah tayamum. Furudut tayamum khamsatun wahiyah. Fardu tayamum yang wajib dalam tayamum itu ada 5. Yang pertama al-awwalu naqlut turab. Yang pertama adalah memindahkan tanah. Ya, memindahkan tanah min aymakan, dari tempat yang mana aja. Baik langsung misalnya dari tanah tersebut, debunya ya, debu tanahnya, atau ada mungkin di pelataran, atau mungkin ada di sofa, di mana aja yang sudah dibahas ya, sofa tersebut ada debu tanah, bukan debu kapuk ataupun debu pasir ya, karena syaratnya udah harus terlebih dahulu syarat di luar ibadah, yaitu harus debunya dari
tanah. Nah, kalau di dalam fardu tayamum dia memindahkan tanah. Tanahnya dari mana aja asalnya? Apakah yang ditaruh di depan, di nampan? Ya. Nah, itu dipindahkan kemana? Ilal wajihi wal yadain, yaitu ke arah wajahnya dan tangannya. Jadi nggak bisa kalau misalnya tahu-tahu ada tanah gitu yang ngebul digituin mukanya. Nah, itu bukan memindahkan namanya. Ya, jadi yang syarat fardu yang pertama yaitu naklut turab, memindahkan tanah yang diambil dari mana aja itu tanah, ya kalau yang disediakan berarti di tempat dia, kemudian dipindahkan dari tempat tanah tersebut ke arah mukanya dan juga tangan. Itu yang pertama, ya. Suratun nakli minal yadi ilal wajhi, gambaran memindahkan dari tangan ke wajah. Ya, yang dibahas tadi nih masih yang pertama, an yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammum. Ya, ini di kitab ini emang Anda nggak secara terperinci karena ya yang penting-penting aja yang menjadi syaratnya kita, kewajiban kita ya seperti di kitab-kitab yang kecil. Suratun nakli minal yadi ilal wajhi, gambaran memindahkan dari tangan ke wajah, an yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammum tuh. Bahwa dia ya yang adalah di atas tangannya ada tanah sebelum dia tayamum. Fayamsahu biha wajahu ma'an niyati tayamum, dan dia mengusap seluruh wajahnya bersamaan niat tayamum. Jadi yang mana ada di hadapannya tanah kemudian diambil dengan tangannya, nanti caranya ada, kemudian diusapkan di mana wajahnya bersamaan dengan niat tayamum. Ya, itu niat tuh barengan waktu mengusap wajah, sama seperti wudu. Nah, gambaran yang kedua, suratun nakli ilal wajhi ilal yadi, yaitu memindahkan, ya, gambaran memindahkan dari wajah ke tangan, yaitu dia mendatangkan an ya'tiya ala wajhi turab, jadi dia mendatangkan wajahnya itu, atas wajahnya tanah yang baru, ya kan, setelah wajahnya kemudian diambil lagi tuh, berarti tanah yang baru, debu yang baru. Ba'da'an masaha wajah, setelah dia mengusap wajah. Jadi setelah mengusap wajah dia ambil tanah yang baru, debu tanah yang baru, fayankulahu ila yadaihi wa yamsahuma, dia pindahkan kepada kedua tangannya dan dia usap keduanya. Nah, itulah gambaran yang namanya yang pertama naklut turab, memindahkan debu tanah. Yang kedua an-niyat. Yang kedua an-niyah, yaitu an-niyatu, yaitu niat. Niatnya apa? Fayanwi istibahatas sholat. Niatnya yaitu dibolehkannya sholat, ya. Ya, tayamum yaitu ayat nawa itu istibahah. Sholat. Itu niatnya. Itu niatnya, yaitu nawa itu aku niat istibahatas sholat, ya. Dicatat itu. Beda ya. Kalau wudu nawa itu fardhul wudu boleh, nawa itu raf'al hadasil asghar, atau kalau niat mandi nawa itu raf'al hadasil akbar. Nah, karena dia nggak bisa menghilangkan untuk hadas tuh, li'anna tayammum la yarfa'ul hadas, sesungguhnya tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, nggak bisa dia, ya, makanya nggak pakai yarfa, mengangkat, tapi dengan istibaha. Apa istibaha? Innama yubihu makana muharraman alal muhdis, hanya saja dibolehkan apa-apa yang diharamkan di dalam orang yang berhadas. Ketika berhadas kan ada yang haram gitu.
Apa yang haram ketika berhadas, baik kecil maupun apalagi yang besar. Yang sudah dibahas tuh apa? Nggak boleh menyentuh Al-Quran. Ya, kalau hadas besar nggak boleh membaca Al-Quran. Kemudian nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Kan kita udah sama-sama tahu yang dijelaskan di sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang nggak ada air. Nah, untuk kita dibolehkan menjadi sholat, tawaf, dan kegiatan ibadah yang lain yang harus diperlukan dengan wudhu ataupun mandi hadas besar, untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, air nggak ada, maka kita pergunakan tayamum. Nah, tayamum ini niatnya adalah aku niat istibahata, untuk dibolehkannya as-sholah dalam sholat. Maka niatnya itu nawaitu istibahata sholah. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak bisa mengangkat hadas tayamum itu. Wa innama yubihu makana muharraman alal muhdis. Hanya saja dibolehkan bagi yang diharamkan dalam keadaan berhadas, orang yang berhadas. Waktunya kapan? Waktunya niat labudda min gardin niyah bin naqli ma'a istidamatiha ila masih syai'in minal wajhi. Tuh, waktunya tentu ya dari berbarengan niat dengan memindahkan terus sampai mengusap sesuatu dari bagian wajah. Ya, sama seperti wudhu. Jadi ketika kita pegang ini tanah dengan telapak tangan kita, kemudian kita usap, kita nih niat nawaitu istibahatas sholah. Ya, gitu. Kemudian asalis yang ketiga yaitu mashul wajhi, mengusap wajah. Ya, mengusap wajah kullihi, seluruhnya. Wala yajibu isalut turab ila manabitis sya'ar wala yundab. Tidak diwajibkan menyampaikan tanah itu sampai manabitil sya'ar, manabit tempat tumbuhnya rambut. Kan kalau wudhu kan sunnah, dilebihkan malah. Ya, biar panjang sampai terbitnya rambut. Tapi ini tidak wajib, wala yundab, bahkan tidak disunahkan. Karena tanah ya hanya udah belokkan, udah sebatas wajah, jangan sampai sini-sini, ntar disalahin lagi ketumbian. Ya, beda tayamum. Nah, itu yang ketiga, ya, ngusap seluruhnya aja udah, ya. Udah gampang aja begitu tuh. Ya. Itu. Jadi bukan kayak ngusap wajah selaksana kita pakai air. Warobi yang keempat, mashul yadain, yaitu mengusap kedua tangan. Wal kaifiyah al masnunah fi mashil yadain. Kaifiyah yang disunahkan dalam membasuh dua tangan. Nah, ya, basuhnya gimana? Ya gimana aja jadi. Tapi ada yang disunahkan, ya kayak masal wudhu gitu kan. Nah, kalau ini caranya an yadha asabi al yusra wal ibham. Dia meletakkan jari-jarinya yang kiri dan beserta ibham, apa? Jempol, ya. Contohnya ya. Fi mashil yadain. Ya. Di dalam masalah mengusap dua tangan. An yadha al asabi al yusra wal ibham. Seseorang meletakkan jari-jarinya yang kiri dan jempolnya, ya, ala dhahri, di atas punggung jari-jari yang kanan siwal ibham, selain jempol. Meletakkan jari-jarinya, ya, dimeletakkan nih jari-jarinya di atas asobi, telapak tangan, maksudnya itu telapak tangan, ya, telapak tangan jari-jarinya yang kiri dan jempol. Ala dhahri asobi, di atas punggung, ya, di atas punggung tuh. Ini punggung nih namanya. Kalau ini namanya dhahar, punggung. Kalau batan namanya dalam. Ya, batan namanya dalam. Biasa dhahar bagian luar, cuma dibilangnya dhahar itu punggung. Yang kanan siwal ibham, tanpa ini nih, tanpa jempol. Jadi naruhnya begini nih. Tuh, jangan begini. Tuh, jangan begini, ini namanya bersama jempol, tapi ini aja jarinya.
Ya, ini letakkan, ini taruh tanpa jempol, siwal ibham. Bihaisu sekira-kira la takhruju anamilul yumna. Sekira-kira tidak keluar anamil nih ujung-ujung jari namanya. Anamilul yumna, ujung-ujung jari yang kanan ala musabbahatil yusra, di atas jempol yang kiri. Tuh, jadi jangan begini naruhnya. Kalau begini kelewatan nih, berarti nggak kesentuh nanti. Jadi ada di dalam tuh. Sekira-kira jangan sampai keluar. Tapi ada di dah. Ntar kalau misalnya di luar, misalnya sembarangan begini, ini kena gak? Nggak kena nanti. Tuh, makanya ada di dalam. Nah, ini nggak apa-apa, biarin. Nanti kan acaranya. Tuh, jangan dimasukin mau ini juga, ini lewat. Paham tuh? Ya, kalau begini dimasukin ini lewat. Ini aja dulu yang diperlukan tuh. Ya. Udah. Kemudian wa yumarriha alal yumna. Kemudian ya dilalui di atas yang kanan. Tuh. Faida balagal kau, apabila sampai di pergelangan tangan, domma atrofa asobihi. Kemudian domma, kemudian digenggam. Tuh, kan tadi begini nih. Ya, sampai sini digenggam. Atrofa asobihi, ujung-ujung jarinya, ila harfil zira'il mirfakan yumariha ilal mirfak. Kemudian ya dijalankan sampai kepada mirfak, yaitu sikutnya. Ya, kemudian setelah sampai sikutnya, yumariha ilal mirfak, summa yudiro, kemudian diputer. Kemudian muter. Ini kan udah kena nih. Ya. Bagian punggung ini nih udah kena. Kemudian diputer yang sebelah mana? Diputer biatina kafaihi ila batnil dhira. Kemudian diputer kepada buttonnya, bagian dalam ya, telapak tangannya ila batnil dhira, kepada bagian ini nih. Ya, dhira-nya lengannya lewat begitu, dikit dilewatin dikit ya, gitu. Kemudian tuh, ini kan yang belum kena nih ya. Nah, tinggal jalanin. Ya, tuh. Ini belum kelar, udah dijalanin. Wa yumarriha, dan melewati alaihi rafi'an yada ibahamai, dan melewati daripada ini yang ini nih. Ya, di atas jempolnya. Tuh. Kena gak semuanya jadi? Ya, paham ya? Tuh. Jadi tuh, sampai genggam. Tuh. Ya. Kemudian diputar. Tinggal ini kan? Tuh. Nah, yang belum kena ini nih. Tuh, makanya kan tadi belum kena. Kalau kita wah biar kena ini lewat jadinya. Makanya ini dulu yang diperlukan. Ini belakangan. Tuh, kalau istilahnya begini tuh bisa jadi main silat. Tuh. Ya enggak? Ya. Main silat tuh. Ya, ambil tangannya, sikat lehernya itu. Ya. Iya. Nah, yang kanan bagaimana? Sama, ya, gitu. Fa idza balagha wa yaf'alu kadzak bil yadil yusra. Begitu juga dikerjakan tangan yang kiri. Tuh, jangan lewat terus putar. Tuh. Ya, gitu. Selesai udah. Sekali-sekali aja, jangan sampai 3 kali, nggak usah. Ya, sampai 3 kali nggak usah. Udah sekali ambil kan dorbatain mangkak syaratnya. Cuma 2 pukulan. Ya, gitu. Tempel satu, jangan di sini juga sebab terjatuhannya bisa jadi mustakmal. Tuh, kita gituin ya, atau taruh di sini, kita di sini, jalanin deh ya. Tuh. Udah selesai. Ya, yang wajah selesai, yang tangan selesai. Nggak usah pakai kaki, ya, nggak usah pakai hidung, debu, bangki sendar. Ya. Wal khamis, yang kelima, kan syaratnya berapa tadi? Wajibnya 5. Yang kelima, at-tartib bainal mashatain, yaitu tertib di antara 2 usapan. Artinya apa? Jangan diacak-acak. Ya, tangan dulu baru muka. Tidak, tapi muka dulu baru tangan. Itu namanya tertib, itu tidak diacak-acak, harus tertib menurut aturan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Labudda min an yamsahal wajha awalan summal yadain. Ya, mesti
Ya, man an yamsahal wajha, seseorang mengusap wajahnya pertama kali awalan, summa yadain, kemudian baru dua tangan. Sunanut tayamum, sunnah-sunnah tayamum. Ya, sunnah-sunnah tayamum yaitu sebagaimana yang ada sunnah di dalam berwudu, yaitu dimulai tangan kanan dahulu baru tangan kiri, itu ya. Memanjangkan basuhannya basuhan usapannya ya, yang udah dibahas di dalam sunnah-sunnah wudu. Kecuali apa? Kecuali taslis 3 enggak. Sunnah wudu kan 3 kali. Dalam tayamum enggak. Wa tahlilul lihyah, menyelai-nyelai jenggot enggak pakai. Ya, jangan pakai begitu diselai-selai jenggot, enggak usah. Debu bukan air. Nah, tapi ditambah di sini ada 5 sunah-sunahnya ada di dalam wudhu, kecuali tadi tuh ya 3 kali menyelai-nyelai ini ya, itu yang ada di sunnah kepala sama sunnah tangan itu dikerjakan sebagaimana yang dalam wudhu, dan ditambah 5 apa, tafrijul asobi, yaitu merenggangkan jari ya jadi jangan rapat banget, agak direnggangkan. Kemudian takhfifut turab ba'da darb, ya, meringankan tanah setelah dipukul, ya, setelah dipukul. Jadi habis kita pukul ya kita ringankan gitu. Jangan jadi takutnya kan tebel, ya, diringankan gitu. An la yarfa'a yadahu alal adwi hatta yutamma mashahu. Jangan mengangkat tangan dari anggota badan yang sedang ditempel sehingga kesempurnaan di dalam mengusapnya. Jadi waktu lagi ini nempel terus, jangan diangkat. Ya, sunahnya terus sama kayak wudu gitu, ya. Buka pada jangan pakai diangkat. Sampai sempurna usapannya, karena bukan basuhan. Kalau basuh kan air. Sempurna mengusapnya baru diangkat. Kalau belum sempurna jangan diangkat-angkat. Kemudian yang keempat, naz'ul khatim. Nah, membuka, mencopot khatim, apa? Cincin, ya, atau gelang atau apa aja. Kalau pakai air, is oke, nggak jadi masalah karena air masuk. Ya, kecuali kalau kita khawatirkan yang terlalu ketat. Kalau wudhu tuh ya pernah dibahas. Ya, kalau itu wajib digerak-gerakan. Tapi kalau yang longgar, sunnah aja digerak-gerakan. Kalau wudhu bisa dilihat lagi dalam pembahasan masalah sunnah-sunnah wudhu. Tapi kalau dalam tayamum, ya bagaimana hukumnya? Nah, mencopot khotim di awal darbah. Mencopot itu cincin di awal pukulan. Di annahu la yajibul isalu turab ila matahatal khatim fi darbatil ula. Karena sungguhnya tidak wajib menyampaikan tanah debu kepada apa yang dibawa khotim di dalam pukulan yang pertama. Ya, nggak jadi masalah karena kan pertama tangan, ya, bukan wajah, makanya nggak jadi masalah. Tuh, ya, nggak jadi masalah gitu. Karena emang nggak wajib disampaikan karena emang bukan tangan yang lagi dikerjakan. Nah, tapi wa amma naz'uhu fi darbi tsaniyah, tapi ketika adapun dia mencopot pada pukulan kedua, fawajibun, hukumnya wajib. Kenapa? Karena tangan yang lagi dibasuh. Kalau misalnya nggak digituin, ibaratnya kalau diitemin beceplak ini, benar nggak? Nggak kena ibaratnya gitu. Kalau misalnya itu turupnya tanahnya ibaratnya arang, pasti cincinnya, apalagi cincinnya banyak dipakai, ya, penggemar cincin pandan, cincin ini banyak, pasti beceplak. Ya, artinya nggak kena. Lain sama air. Kalau air tuh emang jalan, kalau tanah kan nggak jalan-jalan. Nah, makanya pada pukulan yang kedua fawajibun. Tuh. Wajib idza kanal khatim yamna'u wusulat turab ilal basyarah. Apabila cincin tersebut mencegah masuknya tanah kepada kulit. Ya, jadi kalau emang enggak bisa masuk ya terserah, tapi kalau dia emang taruh begini nggak jadi masuk itu tanah, kena kulitnya, maka dibuka dulu. Ya, wajib. Sebab tangan yang lagi diginiin. Tuh. Kalau yang pertama nggak jadi masalah kita nggak copot. Kenapa? Wajah dinempeli cincin nggak apa-apa. Ya, paham di situ ya. Kemudian yang kelima,
La yamsahu turab min aqda'i tayamum hatta yabrugha minas shalah. Tidak mengusap tanah pada anggota tayamum sehingga selesai di dalam sholat. Artinya ketika kita udah tayamum jangan pakai dibersihin dulu, ya, jangan. Diusapnya boleh setelah selesai sholat. Ini sunnah, ya, sunnahnya begitu. Jadi sehabis seperti wudhu, ya, jangan dilap. Begitu juga sunnah di dalam tayamum. Nah, itulah ya daripada fardu tayamum dan sunnah tayamum. Mudah-mudahan bisa dimengerti, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dapat pengamalan yang benar menurut kacamata agama. Nanti insya Allah panjang umur, sehat afiah pada minggu yang akan datang, tepatnya di Selasa malam Rebu, ahkamul jabirah, hukum-hukum balutan. Nah, baru udah kemarin dibahas tentang tanahnya, kita tahu syarat-syaratnya, kemudian cara-caranya, sampai fardu tayamumnya kita udah pelajarin, berarti prakteknya udah bisa. Nah, kalau terjadi bagaimana sama kita? Nah, kita bisa praktekkan. Yang kemarin ketiadaan air sebabnya itu udah kita tahu. Nah, tapi di Indonesia kan insya Allah air ya ada. Nah, permasalahan yang ini nih, sakit. Nah, kalau sakitnya nggak pakai balutan, kita masih ngerti. Nggak boleh kena nggak boleh kena air karena kedinginan. Nah, bisa pakai tanah. Nah, sekarang bagaimana? Air ada, ya, tanah juga ada, udah pasti banyak. Cumanya kita nggak boleh kena air atau nggak tersentuh air karena ada balutan atau perban. Nah, bagaimana nanti? Ya, baik balutan yang gampang, perban, atau ada gips. Yang parah gips kan nggak bisa dibuka kecuali harus ke dokter atau ke tempat tukang gipsnya. Nah, ini permasalahan gimana? Kemudian adanya di mana? Apakah di anggota tayamum seperti adanya di tangan, atau gipsanya atau perbannya ada di anggota yang bukan tayamum seperti ada di kaki. Kalau di dengkul mending. Tapi kalau ada di mata kaki, ini yang repot, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas, ya. Namanya hukum Jabirah, yaitu hukum balutan. Ya, ini sedikit kalau kita udah paham, kita nggak bingung. Karena banyak orang suka nanya-nanya hal-hal begitu. Ya, gimana nih Habib? Ya, ada luka bakar di sini pakai sentoplas. Sentoplas. Ya buka buat wudhu, nggak boleh kena air kata dokter, nanti lambat baiknya. Ya, kan ada tuh penyebabnya. Ya, binasa nggak binasa, udah pakai air. Ya, sunnah ya kalau dia bertayamum. Tapi boleh nggak dia pakai air? Boleh, kan tadi boleh. Yang wajib harus tayamum kalau jadi kebinasaan. Tuh ya udah dibahas tuh. Ya, kalau sakitnya jadi kebinasaan dengan sebab air, maka wajib tayamum. Tapi kalau nggak jadi kebinasaan, cuma lambat aja boleh. Tapi nggak mau pakai air, pakai tayamum boleh. Paham tuh ya? Kalau sakitnya nggak ngapa-ngapa, seperti sakitnya cuma pusing, ya itu hukumnya haram, nggak boleh pakai tayamum, pakai tanah. Paham ya? Itu kan udah dibahas minggu yang lalu, bisa dilihat lagi, makanya taruh sengaja di YouTube ya. Jadi kalau kalian lagi nggak ngapa-ngapain, udah setel lagi Habib Betawi YouTube-nya, lihat lagi dari pertama, dengerin, itu gunanya. Sebab kalau anda ngerekam nggak pakai YouTube ya, di file anda, ya anda doang yang dapat, yang anda ulang-ulang, kalian nggak dapat. Mau minta berat. Ya, kalau 1 jam kan bisa berapa giga. Oh, makanya kalau YouTube nggak pakai giga kita, udah taruh save, nggak berat di HP kita. Itu gunanya, nggak ada yang lain. Ya, yang kemungkinan yang nggak bisa hadir dan umat Islam yang lainnya. Ya, syukur kalau didapat dari guru-guru yang lain yang memang sesuai kitab. Ya, kalau menurut reka-rekanya itu yang serem, yang hanya menuruti hawa nafsu. Insya Allah nanti akan dibahas sampai nanti mubtilatut tayamum, yang membatalkan tayamum. Ya, insya Allah ya selesai, mudah-mudahan pembahasannya sebelum masuk kepada bulan puasa. Jadi selesai nanti insya Allah masuk setelah bulan puasa baru kita bahas di dalam masalah sholat. Kenapa? Ketentuannya udah tahu dari masalah hadas, kemudian kita tahu cara mandi, cara wudhu, tahu udah semuanya. Kalau nggak bisa wudhu, tayamum kita udah tahu, cara mandi udah tahu. Ya, yang kita perlukan sekarang adalah kita membahas masalah sholat. Nah, nanti sholat baru kita tahu lagi nanti. Gitu banyaknya umat Islam yang nggak belajar, ya gagal di dalam pemahaman masalah sholat. Insya Allah panjang umur, sehat afiah. Ya mudah-mudahan nanti
Ya, kita kumpul lagi, diingetin tuh nanti tanggal 18 atau tanggal 19 kita mau Maulid ya. Dia 18 Februari nanti 19 Februari nanti akan dilanjutin lagi. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana